Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Bari dengan NIM 23050698. Eh, Saat ini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester 6 mata kuliah kecerdasan buatan. Dosen pengampunya Ibu Dewi Yuliana, Eskom MTI. Pada kesempatan kali ini saya membuat platform tenang, yaitu AI curhat untuk kesehatan mental. Jadi di sini ada tagline yaitu ruang aman untuk bercerita kapan saja tanpa dihakimi, dibangun khusus untuk konteks Indonesia. Kenapa sih saya membangun platform tenang ini? Yaitu latar belakangnya yang pertama, ada stigma sosial. Bercerita soal masalah pribadi ke orang lain sering terasa berat dan memalukan atau gengsi bisa disebutnya. Terusnya yang kedua ada akses terbatas. Layanan psikolog dan konseling profesional belum merata dan cenderung mahal. Yang ketiga butuh ruang aman. Banyaknya orang pengennya didengar dulu sebelum siap ke bantuan psikolog profesional atau psikiater profesional. Jadi tenang ini hadir sebagai jembatan awal atau jembatan pertama. Jadi bukan disclaimer dulu ya, bukan pengganti terapi atau curhat mode psikolog profesional gitu. Jadi tenang ini ruang anonim untuk menatai si kepala sebelum melangkah lebih jauh. Nah, platform tenang ini apa sih? Platform tenang ini menggabungkan respon empatik, pelacakan mood, dan akses cepat ke bantuan. Semua dirancang dengan bahasa Indonesia dan konteks lokal sebagai fondasi. Ada fitur apa aja sih di Tenang? Yang pertama ada 7 teman bicara AI, ada psikolog, sahabat gaul, orang tua bijak, motivator, guru, kakak, hingga filosof. Terus juga ada mode suara hands free atau curhat lewat suara. AI merespon dengan text to speech. Terusnya ada privasi di perangkat. Curhat dan mood tersimpan di lokal, bukan di akun cloud atau disebutnya local storage. Nah, nih di sini ada 8 fitur inti yang membentuk pengalaman curhat di Tenang. Ada 7 teman bicara AI, chat berkelanjutan, mode suara, deteksi emosi wajah, mood tracker, riwayat curhat, hotline krisis, garden, dan self care. Nah, 7 teman bicara ini yang tadi saya sebutkan di pertama ada psikolog profesional, sahabat gaul, orang tua bijak, motivator energik, guru bijaksana, kakak pengertian, dan filosof reflektif. Nah, alur penggunaannya gimana sih dari curhat pertama sampai insight gitu, gambar laporan mingguan. Yang pertama kita bisa tulis atau rekam curhat, bisa menggunakan mode ketik atau mode suara, terusnya pilih teman bicara, terima respon dari AI-nya, terus catat mood, sehingga kita bisa lihat insight selama 1 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini ada privasi dan keamanannya. Jadi yang pertama ada kunci API-nya di server, jadi aman gitu. Tidak disimpan di browser pengguna. Terusnya curhat dan moodnya di local storage doang, di perangkat kalian masing-masing, di perangkat teman-teman atau pengguna, bukan di cloud. Jadi terusnya ada deteksi wajah lokal, yaitu diproses di browser doang, tidak direkam sebagai video. Terusnya ada mode ignito atau tidak menyimpan riwayat maupun draft. Terusnya ada juga pin aplikasinya. Jadi Tenang ini bisa diinstal tapi melalui PWA atau Chrome installer gitu, atau browser installer. Nah, di sini juga saya ada rate limiting dibatasin di endpoint. Kenapa? Karena untuk mencegah penyalahgunaan. Terusnya ada deteksi krisis otomatis. Pesan berisiko muncul protokol hotline secara otomatis, misal kita mengetik bunuh diri atau segala macam, itu ada hotline langsung muncul. Nah, sistem mendeteksi indikasi self harm atau ide bunuh diri dalam curhat pengguna.
Tenang otomatis kan menampilkan protokol darurat dan nomor hotline kesehatan mental Indonesia. Disclaimer lagi nih, tenang adalah alat dukun emosional dan bukan pengganti konseling atau bantuan profesional. Dalam kondisi krisis, pengguna diarahkan untuk segera menghubungi hotline atau layanan darurat setempat. Nah, stacknya di sini saya memakai React 18 dan TypeScript. Terus ada Vite 6 dan Vite plugin PWA. Terusnya CSS nya menggunakan Tailwind CSP4. Terus saya menggunakan Recruiter V7, Radial UI, dan widget icon. Terusnya ada Motion dan Record. Terusnya untuk deteksi wajah lokal itu menggunakan Face API. Backend-nya di sini menggunakan Vercel Edge. Di sini juga ada API Generate.ts, Proxy AI, Retimit, deteksi krisis. Terusnya API AI Health TS, Health Check Provider AI. Terusnya providernya menggunakan Google Gemini atau OpenAI. Di sini AI yang saya gunakan atau API yang saya gunakan menggunakan Google Gemini atau OpenAI compatible. Terusnya syarat krisis, deteksi krisis, dan respon darurat. Di sini juga ada struktur halaman utama dari landing page, dari landing hingga self-care. Yang pertama ada landing, terus curhat, respon chat, voice curhat, mood tracker, mood stat, story, hotline, safety plan, setting, garden, self-care. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencoba atau membuat lebih baru lagi atau mengupdate yang kurang-kurangnya di platform yang saya buat. Ini saya upload di GitHub. Kurang lebihnya dari saya begitu saja. Terima kasih. Abis ini kita akan demo untuk platformnya. Baik, langsung saja di sini kita demokan. Di sini ada halaman beranda atau halaman utama. Yang isinya kurang lebih begini. Nah, di sini ada curhat. Kita coba salah satu. Ya, kita bisa meneruskan di sini. Kita ganti mode curhatnya, bisa diganti langsung saja. Tuh, langsung beda balasannya. Ini yang diterapinnya menggunakan NLP atau Natural Language Processing. Ya, terus di sini ada mode. Jadi di sini kita bisa refleksi AI mingguannya. Cuman belum ada data yang cukup untuk 1 minggu ini gitu. Bisa ada badge di sini, misal strict gitu. Saya curhat terus menerus. Bisa ada distribusi mutu. Sini ada trend, ada heat map, seberapa kita rajin curhat itu, kalender emosi. Jadi di sini ada analisis mendalam. Nah, terus di sini ada ruang aman atau safety plan pribadi gitu. Terus di sini ada hotline bantuan, mode gelapnya. Terus di sini ada asisten AI-nya, di sini juga kita bisa aktifin
deteksi emosi wajah tadi langsung muncul nih sini tuh. Nah kita lagi ngerekam nggak muncul ya. Nah di sini juga kita bisa pin nih, pin buat pin ini juga bisa diinstal di PWA tuh install. Nah di sini juga ada latihan napas, punya teknik grounding, ada dongeng tidur, ini dongeng tidur gini, gagal memutar suara cerita karena kita lagi record ya, bisa dilepaskan saja di sini. Jadi kita membuang pikiran yang ada di kepala kita yang berat. Ini juga ada mode handphone, mode HP gitu ya. Jadi udah responsif di semua tampilan. Tuh nge-like lagi. Pokoknya udah responsif semuanya di mode tampilannya ya. Ini cuma nge-like nih kayaknya.